Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Tidak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami di sini akan mempresentasikan tentang aliran-aliran kepercayaan di Indonesia. Nah, di sini kami beranggotakan ada Robi Muhammad Ilham, ada saya sendiri, ada Lutfi Sabila, ada Ratna Juwita, dan ada Farhan Fauji. Kepada teman-teman mangga untuk mempresentasikan apa yang telah dibuat di PowerPoint. Cek. Halo. Ada Ju, ada. Ada ya? Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dulu? Boleh, silahkan. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian aliran kepercayaan. Menurut Muhammad As-Sa'ad El-Hafidi, aliran adalah suatu cabang daripada faham yang rentannya masih berinduk dari salah satu agama, yaitu mazhab, orde, sekte, dan lain-lain. Kata kepercayaan menurut istilah atau terminologi di Indonesia pada waktu ini ialah keyakinan kepada ketuhanan yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk ke dalam agama. Pengertian kepercayaan yang diberikan oleh Profesor Kamil Karhapraja di dalam bukunya Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia. Jadi, aliran kepercayaan menurut Muhammad As-Sa'ad ialah suatu paham dogmatis terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku, bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya, apa saja adat hidup nenek moyang sepanjang masa. Next. Nah, lalu di sini ada macam-macam aliran kepercayaan di Indonesia. Salah satunya ada Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan yaitu memuja roh nenek moyang sebagai sosok yang disakralkan. Selain memuja nenek moyang, Sunda Wiwitan juga memiliki satu Tuhan yang kerap disebut dengan Sang Hyang Kersa. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, Tuhan tetaplah satu, seperti ajaran umat Islam. Dalam perkembangannya, beberapa tradisi dari Sunda Wiwitan juga terpengaruh oleh unsur Hindu dan Islam. Lalu yang kedua ada kejawen. Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama. Masyarakat Jawa tetap menjalankan agama utama yang dianut, menjalankan perintah dan larangannya, namun tetap melaksanakan adat dan perilaku sebagai seorang pribumi Jawa yang taat dengan leluhur. Penganut kejawen selalu mengatakan bahwa kepercayaan mereka bukan agama, meski memiliki beberapa tradisi yang menjadi ciri khas sebuah agama. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Robi. Mangga Robi. Ya baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada Kaharingan. Kaharingan adalah salah satu kepercayaan asli Indonesia yang berasal dari Kalimantan dan banyak dianut oleh warga suku Dayak. Bahkan sebelum agama-agama besar diakui oleh pemerintah, Kaharingan percaya pada adanya entitas yang sering disebut dengan Ranying. Entitas itu bisa disamakan dengan Tuhan yang Maha Esa, meski masuk dalam cakupan agama Hindu. Kaharingan di sini memiliki tradisi asli yang tidak bisa disamakan dengan agama lainnya, seperti tempat ibadah tersendiri yang dinamakan Balai Basaroh.
Yang keempat ada Ma'lim. Dari Kalimantan kita berpindah ke Pulau Sumatera. Ma'lim merupakan agama asli dari tanah Batak. Para pengikut aliran kepercayaan ini disebut dengan Parugamo Ma'lim atau bisa disingkat Parmaklim. Jumlah mereka bisa dibilang sangat sedikit, bahkan banyak masyarakat Sumatera Utara. Tempat agama ini berkembang yang masih belum mengenal kepercayaan ini. Penganut kepercayaan Maklim meyakini bahwa tanah Batak adalah tanah suci, meliputi sekitaran Danau Toba dan Pulau Samosir. Lalu yang kelima ada Marapu. Marapu adalah aliran kepercayaan lokal Indonesia yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Para penganut Marapu menerapkan keyakinan dengan memuja arwah para leluhur. Nah, dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur itu disebut Marapu yang artinya yang dipertuan atau yang dimuliakan. Makanya kepercayaan yang mereka anut juga disebut Marapu. Salah satu desa yang warganya menganut kepercayaan ini adalah Kampung Tarung, Waikabubak. Yang keenam ada Paguyuban Sumaroh. Didirikan di Yogyakarta tahun 1950 oleh Dr. Surono Projokoesodo. Tetapi ajaran Sumaroh telah diwahyukan kepada Raden Suwekirno Hartono, seorang pegawai Kesultanan Yogyakarta. Tujuan aliran Sumaroh adalah mencapai ketentraman lahir dan batin dengan memberikan kesanggupan, ikut serta menegakkan negara menuju perdamaian dan membimbing keutamaan kehidupan lahir. Jadi aliran kepercayaan Paguyuban Sumaroh dapat dipandang sebagai tempat latihan sujud dan ajaran Sumaroh mewakili semua, yaitu mewakili semua aliran ajaran kebatinan yang sederhana dalam ajarannya. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sabil. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah Sabta Dharma. Sabta Dharma mempunyai arti 7 kewajiban atau 7 amalan suci yang didirikan oleh Harjo Sapuro dari Pare, Kediri. Sabta Dharma diwahyukan pada tanggal 27 Desember 1952 pukul 1 malam. Sabta Dharma adalah suatu tempat latihan sujud. Sujud Sabta Dharma artinya bertelut dan menundukkan kepala hingga menyentuh tanah. Pengertian sujud yang asli. Intisari dari ajaran Sabta Dharma adalah menghayu-hayu bagia bawana, artinya agar hidup manusia bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah ajaran Bratakesawa. Bratakesawa adalah pensiunan wartawan dari Yogyakarta yang menulis buku Kunci Swarga. Bukunya menuraikan tentang itikad kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut salah satu paham yang uraiannya berdasarkan dalil nakli atau kitab Tuhan dan dalil akli atau hasil pemikiran akal. Dalam buku ini dibahas tentang Allah, manusia, dan kelepasan. Bratakesawa berusaha mendasarkan pandangannya atas dasar Al-Quran. Next. Selanjutnya adalah berarti ajaran Pangestu. Ajaran Pangestu adalah singkatan dari Paguyuban Ngesti Tunggal, artinya persatuan untuk dapat bertunggal, didirikan pada tanggal 20 Mei 1949 di Surakarta, tapi telah lama diwahyukan pada 14 Februari 1932 dalam serat Sasangka Jati kepada Raden Sunarto Mertowardojo di rumahnya di Widuran, Surakarta. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan.
Ya, baik. Yang selanjutnya adalah ajaran Paryana Suryadipura. Paryana Suryadipura adalah seorang dokter yang pada tahun 1950 menulis sebuah buku berjudul Alam Pikiran tentang proses berpikir yang menuntut kebahagiaan hidup baik untuk sendiri, keluarga, agama, nusa, dan bangsa. Dikemukakan mengenai mekano-energetis, tenaga, dan syahwat. Maksudnya bahwa berpikir terjadi karena aliran listrik dari otak yang masuk melalui panca indera, utamanya adalah hukum kekekalan tenaga dan tenaga. Paryana Suryadipura mengemukakan teori baru di bidang antropologi biologi dengan memakai dasar kebatinan. Yang selanjutnya sama saudara Fahri. Yang selanjutnya aturan tentang aliran kepercayaan. Yang pertama, kebebasan setiap orang untuk berkeyakinan perlu diatur agar kebebasan itu tidak sampai jatuh pada penodaan agama. Melindungi agama-agama yang telah diakui perlu lebih didahulukan daripada keputusan memberi kebebasan aliran lain yang setara dengan agama. Yang kedua, setiap orang memiliki hak berkeyakinan, tetapi setiap agama perlu mendapatkan perlindungan negara dari penodaan. Sebuah hak tidak boleh melanggar hak orang lain. Mungkin sekian saya sampaikan ke Bapak Robi lagi. Mangga Pak Hari, silahkan untuk closing statement. Oh iya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan tentang aliran-aliran yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.